Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syifa Aliara Cenda dari kelas 11-2 SMAN 39 Jakarta, nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tahukah kalian apa itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Penting untuk dicatat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan memasukkan penjelasan yang semula terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Amandemen sendiri merupakan usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya. Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, telah dilakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pasal lama nantinya akan digantikan dengan pasal baru yang lebih relevan dengan masa kini. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang paling utama tentunya adalah untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Amandemen juga bertujuan untuk membentuk hukum yang belum dijelaskan sebagai penyempurna Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika disimpulkan, beberapa tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: yang pertama, pembatasan kekuasaan presiden; yang kedua, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi; yang ketiga, penegakan hak asasi manusia; yang keempat, demokratisasi proses pemilihan; yang kelima, pemisahan struktur TNI dan Polri; dan yang terakhir, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR dari 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dalam amandemen pertama ini, 9 pasal mengalami penyempurnaan, termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Amandemen yang kedua berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000. Membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga berlangsung dalam Sidang Umum MPR dari tanggal 1 hingga tanggal 9 September 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi, dan perubahan wewenang MPR, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksaan Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir dilaksanakan pada sidang tahunan MPR dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus 2002.
Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menetapkan bahwa 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. 2. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus tahun 2000, sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Yang ketiga, bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.